Bencana selalu disangkut pautkan dengan istilah mistik ya, dengan ritual adat dan lain sebagainya. Ada yang ngomong ya, karena persembahannya kurang, biasanya 4 kambing, jadi 2 kambing, akhirnya jadi bencana. Aduh, manusia itu lebih mulia dari bangsa jin. Itu persembahannya buat siapa? Itu kebaca ya, seolah-olah kita menghambakan diri untuk bangsa jin ya. Tidak ada, tetap kita dikasih akal pikiran itu, kita berpikir bencana ini dari mana, apa karena pohonnya ditebang, dialihfungsikan menjadi hotel, jadi villa, jadi tempat wisata, itu kan udah kelihatan mata ya. Nggak usah larinya dengan ritual dan lain sebagainya. Apa itu menjamin kalau ritual sedekah laut atau sedekah bumi itu akan selamat? Ada jaminan akan selamat. Kalau Allah udah menghendaki azab Allah turun, ya turun. Jadi tetap kita harus mengutamakan keimanan kita ya. Kalau kita Islam ya, dan orang Islam itu nggak perlu ikut-ikutan adat, karena adat itu jelas warisan Hindu Buddha, agama nenek moyang kita, dan tidak sesuai dengan keyakinan Islam. Jadi konyol lah, setiap bencana akhirnya ritual. Sementara penyebabnya itu siapa gitu loh. Penyebab dari taruhlah longsor ya, itu kan kita introspeksi. Karena pohonnya digundulin, dialihfungsikan jadi villa dan lain sebagainya, itu harus introspeksi. Terus siapa yang mengizinkan bikin bangunan di atas gunung ya? Namanya gunung ini memang tempatnya pohon-pohon, dari dulu pun pohon. Dan bangsa jin itu tempatnya juga di gunung dan lautan gitu loh. Kerajaannya itu di gunung dan lautan. Jadi kita itu ya sekedar menghormati, nggak perlu ngasih persembahan-persembahan begitu. Kalau orang Islam itu nggak ada. Kalau agamanya lain ya silahkan, itu keyakinannya dia. Tapi kalau memaksakan harus sedekah bumi atau sedekah laut, nah sedekahnya buat siapa? Kepala kebo sama kepala kambing itu buat siapa? Ditanya gitu. Itu udah pasti untuk bangsa jin, udah gitu aja. Kalau ditanya dia ngeles ya. Nah ini kan warisan nenek moyang. Ya saya juga punya nenek moyang lah. Nenek moyang saya juga Hindu Buddha. Gitu. Kita akui nenek moyang kita itu Hindu Buddha. Buktinya candi-candi banyak. Tapi karena sekarang kita Islam ya kita ikut aturan Islam gitu aja. Yang mau pakai adat silahkan, tapi jangan memaksakan. Karena Islam juga tidak pernah memaksakan, mau memeluk Islam atau enggak ya terserah. Gitu. Kenapa adat harus memaksakan? Ya? Itu aja. Jadi tetap kita pakai akal sehat kita. Dan orang yang paling bertanggung jawab ya orang yang merusak alam ya. Gampang aja. Kalau sekarang dikit-dikit apa itulah ritual ya, potong kambing lah, nanti kepalanya ditanam dan lain sebagainya. Nah, niatnya itu buat buat apa dan buat siapa itu sudah kebaca gitu. Yang bahaya kan persembahan buat bangsa jin. Ngapain? Kita lebih mulia dari bangsa jin. Intinya di situ. Selalu yang salah kan manusia, merusak alam. Pohon ditebang akhirnya longsor. Itu sudah terulang dan terulang. Tapi hukum tidak pernah menyentuh orang-orang yang bersalah itu. Ya karena mereka punya uang. Sementara hukum yang ada di Indonesia warisan Belanda. Otomatis dari zaman Belanda itu selalu apa ya, mengamankan penguasa. Company-company itu diamankan. Kalau rakyat jelata nyolong sendal butut aja dihukum. Itulah hukum yang nggak pakai hati nurani.
Ya, karena mayoritas Indonesia negara Islam, tetapi tidak menggunakan hukum Islam gitu. Kan pakainya hukum Pancasila dan UUD 45 dan peninggalan Belanda KUHP itu. Jadi yang mau pakai adat silahkan, tapi kita yang sebagai manusia yang punya akal, kita harus bersinergi dengan alam. Bersinerginya dengan alam ini dengan tidak merusak alam, tidak mengotori alam, gitu. Mentang-mentang kita khalifah, pemimpin di muka bumi, gunung kita gundulin, kita hancurin, ya kita sendiri yang kena imbasnya pasti. Kalau alam marah ya dilipat ya. Sederhana sekali sebenarnya. Dengan adanya pohon ini, akarnya untuk menahan menahan tanah yang di gunung, diikat lah ibaratnya dengan akar itu. Jadi tetap kita gunakan akal pikiran dulu karena kita manusia itu makhluk yang paling sempurna. Jangan mau tunduk dengan bangsa jin.